Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran kelima. Yuk kita berdoa dulu untuk diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang iklan elektronik. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih jelasnya, kita bahas yuk satu persatu. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Oke, yang pertama kita akan bahas unsur-unsur pada iklan televisi. Yang pertama yaitu suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, dan sekedar efek suara. Selanjutnya ada unsur gambar yang dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Lalu ada unsur gerak, gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Dan ada unsur tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk tersebut. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur pada iklan radio. Yang pertama, iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, atau efek suara. Suara-suara yang tidak teratur maupun efek suara nantinya itu biasanya di-combine ya, untuk menjadikan iklan yang menarik. Selanjutnya, unsur iklan internet. Yang pertama adalah suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Selanjutnya ada unsur gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Lalu ada juga unsur tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk tersebut. Dan terakhir ada unsur gerak. Gerak baik gambar maupun tulisan di sini bisa berupa video ataupun animasi. Jadi kalian sudah tahu ya unsur-unsur iklan pada iklan televisi, iklan radio, maupun iklan internet. Dan sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang tidak jauh beda dengan iklan media cetak. Yang pertama adalah komunikatif, yang kedua informatif, yang ketiga mudah dimengerti dan diingat masyarakat, yang ketiga menarik perhatian, dan yang keempat mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang yang kita tawarkan. Anak-anak, apakah kalian pernah lihat kain jumputan? Ya, di layar kalian, ini ada contoh beberapa kain jumputan. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan coba mempraktekkan membuat kain jumputan. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, apa sih dengan kain jumputan itu? Salah satu karya seni rupa daerah yaitu batik jumputan. Batik jumputan atau sering kita sebut dengan batik ikat, celup, adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Kalau sekarang mungkin kita biasa dengan sebutan taida ya. Bagaimana cara kita membuat kain jumputan? Sebelum kita mengetahui cara membuatnya, kita juga harus tahu bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan. Oke, yang pertama alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat kain batik jumputan. Yang pertama kain mori yang polos ya, biasanya digunakan warna putih. Lalu ada tali rapia, ada gunting, ada kelereng atau batu kecil atau koin atau dadu untuk alat bantu. Dan yang terpenting kita menggunakan pewarna kain ya, gunakanlah beberapa warna untuk mengkreasikan kain batik jumputan. Selanjutnya ada panci, kompor, dan air. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, kita harus tahu langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, kalian bisa masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah itu, kalian masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Kemudian kalian tutup kelereng dengan kain atau diberikan motif sesuai yang keinginan kalian. Lalu untuk basahi kain yang diberi hiasan ke dalam air yang dingin. Setelah itu masukkan kain, air ke dalam zat pewarna.
Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap kurang lebih 40 menit. Matikan kompor, diamkan sampai dingin. Setelah itu, kalian bisa lepas ikatan atau kelereng tersebut dan jemur kain di tempat yang terkena sinar matahari. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kalian simak dengan gambar berikut ya. Oke, kalian perhatikan gambar-gambar berikut untuk kalian memudahkan dalam membuat kain batik jemputan. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya cara-cara dan bahan apa saja yang harus kalian siapkan? Yuk sekarang kita kreasikan, kita buat kain jemputan sesuai keinginan kamu. Kalian dibebaskan dalam membuat warnanya, motifnya, sekreatif mungkin. Dan akan dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih setelah menyimak video pembelajaran ini. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.